وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Assalamualaikum warahmatullahi كلهم. wabarakatuh. Budak-budak nih, sekarang hari Ribon kita ketemu sama Habib Imam Al-Ghadri. Beb, apa kabar Beb? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya Allah. Makin muka makin berseri, makin ganteng, makin masya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Beb, kita lagi kan makin marak nih anak-anak yang hijrah, terus yang pengen hijrahnya lebih baik. Itu gimana Beb? Yang pertama, pemuda-pemuda ini kan harapan bangsa. Terus apa sih pemuda? Pemuda ini kan syabab. Syabab itu adalah penerus bangsa ini. Kalau pemudanya rusak, maka rusaklah bangsa ini. Nah, orang yang sudah hijrah-hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau hijrah tadi yang dimaksudkan untuk pemuda yang sekarang, itu dia dari yang tidak baik menuju yang baik. Yang sudah baik agar lebih baik. Agar lebih baik. Kemudian, yang tadinya belum mengenal Allah, akan mengenal Allah. Itu daripada segi hijrah. Dalilnya mana? Dalilnya kita lihat di hadis Arba'in An-Nawawi, karya Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan daripada Rasulullah SAW, apa kata baginda Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Lihat konteks dalilnya. Yang pertama apa? Niat. Niat ikhlas dulu. Sebagaimana kita tadinya selalu melaksanakan maksiat, melakukan maksiat, tapi kita hijrah untuk apa? Untuk lebih mengenal Allah. Makanya yang pertama dimulai daripada niat. Setelah niat apa? Kemudian kalau kita niat hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan Allah dan Rasul. Siapa yang tidak mau mendapatkan Allah dan Rasul? Semuanya ingin mendapatkan Allah dan Rasul. Karena tidak ada di dunia ini kecuali dengan mengharapkan syafaat baginda Nabi dan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jikalau dia ingin hijrahnya karena pekerjaan, dia pindah dari kampungnya ke kampung yang lain untuk karena pekerjaan atau karena menikahi seorang wanita, maka lihat lagi konteks hadisnya. Dikatakan apa? Maka dia juga akan mendapatkan apa yang dia pindahkan, apa yang dia hijrahkan. Nah, makanya kita berharap pemuda-pemuda sekarang, para syabab ini, ayo kita ajak mereka untuk yang tadinya belum baik menjadi lebih baik. Lebih baik. Agar apa? Agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi Beb, kebanyakan kan sekarang kan biasa ada yang namanya hijrah ekstrim. Terus yuk hijrah yuk. Nah, hijrah itu Beb kan banyak tuh Beb. Konteksnya hijrah tuh gimana sih Beb? Banyak yang biasa salah kaprah hijrah itu. Baik, itu kemasan saja. Itu produk saja yang namanya ada hijrah ekstrim, ada hijrah fisabilillah. Itu kemasan-kemasan agar pemuda ini lebih bahasanya lebih mendekati itu. Padahal tujuannya sama, hijrah untuk Allah dan Rasulullah. Nah, itu hanya produk saja. Misalnya produknya pisang, tapi ada pisang goreng, ada pisang ini, pisang ini, tapi isinya sama pisang. Nah, begitu juga hijrah. Hijrah mau bagaimanapun, siapapun pembimbingnya, siapapun gurunya, tapi tujuannya satu, yaitu Allah. Beb, kan mereka hijrah, terus yang dari dulunya mereka kerja yang riba, yang yang berbau-bau riba ya, itu mereka mau usaha yang mau menjadi sukses itu gimana? Ya, karena yang pertama, kalau riba itu, hukuman riba itu, dosa riba itu sangat besar. Ada 36 dosa riba. Yang paling ngeri yang pertama adalah sebagaimana ini hukum syariat ya. Dia sebagaimana berhubungan dengan ibunya. Itu adalah hukum riba. Hukum riba. Makanya kawan-kawan sekarang alhamdulillah yang tadinya awalnya pelaku riba sekarang sudah mulai hijrah, sudah meninggalkan itu. Kita lihat pelaku-pelaku yang tadinya riba, dia lihat usahanya. Mesti gali lubang, tuh lubang, gali lubang, tuh lubang. Tapi ketika dia meninggalkan riba, lihat usahanya semakin berkembang, semakin maju dengan apa? Dengan punya modal dia sendiri. Nah itu, kisi-kisinya bagaimana, tipsnya bagaimana? Adalah bagaimana caranya dia berpikir inovasi dan kreatif. Nah, kita punya aja ATM saja, amati, tiru, modifikasi, selesai. Tapi Beb, kebanyakan nih kan lihat teman-teman sekarang, orang tuh enak ya, banyak fulus, banyak apa, tapi dia tuh cuman diam diri, berdoa, akhirnya dia bilang, mana nih kok gue nggak bisa dapat fulus nih apa segala macam. Gue berdoa udah sholat loh. Betul. Jadi begini, ada orang
yang kita lihat dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak melaksanakan syariat Islam. Kemudian Allah berikan dia rezeki, Allah berikan dia kekayaan. Ingat, hati-hati, ini cobaan juga sebenarnya bagi dia, musibah bagi dia, namanya istidraj. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki yang banyak, melimpah, dia tidak sedekah, dia tidak sholat, dia tidak menghadap Allah, dia lupa dengan Allah, itu istidraj, itu musibah sebenarnya. Begitu juga orang yang tadinya dia taat, tapi kok ya Allah, kenapa aku ini belum kaya, kenapa aku ini belum sukses, kenapa? Jangan menyalahkan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pandang bulu dalam memberikan rezeki. Makanya dalam Al-Quran lihat konteksnya dua. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu itu untuk orang-orang yang beriman. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Untuk manusia semuanya enggak, tapi hanya untuk orang-orang yang beriman. Begitu juga ya ayuhan nas. Nah, nas ini untuk semuanya. Lihat perintah Allah, makanlah kalian daripada halal dan thayyiban, tapi untuk nas semua. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya ketika Allah memberikan rezeki, Allah tidak pandang bulu. Mau siapapun dia, selagi dia makhluk Allah, Allah berikan rezeki. Jangan khawatir. Tapi masalah sukses, jangan iri dengan yang sebelah. Karena apa? Karena itu Allah berikan rezeki, takdir kita masing-masing. Tinggal kita bagaimana bersyukur kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika engkau, kata Allah, wahai hambaku, engkau bersyukur kepada aku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Kalau bersyukur, tapi kalau engkau kufur atas nikmatku, kata Allah, azabku sungguh sangat. Lihat konteks ancamannya Allah. Makanya kita selalu mengatakan lidah ini selalu mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tapi Beb nih, orang nih udah kaya, udah tajir, tapi selalu nggak bersyukur. Itu gimana tuh? Itu istilah. Dia lupa dengan Allah, dia ghaflah, dia lalai. Nah, itu juga sebenarnya musibah bagi dirinya. Musibah. Kenikmatan itu ketika baina abdi wa rabbi, ketika hamba dengan Allah. Terus Beb, nih mau nanya nih, kan lagi apa ya? Kayak gini nih Beb, banyak yang mau hijrah tapi masih takut. Terus yang udah hijrah tapi seolah-olah dia serasa alim ulama, yang dia baru hijrah nih, tapi serasa kayak alim ulama. Oh, luar biasa. Itulah nafsu, namanya nafsu ghadabiyah, yang menjaga, yang hadir dalam diri kita ketika kita memandang orang lain rendah daripada kita. Nah, ingat perkataan ulama, ketika seseorang melihat rendah orang lain di mata dia, maka mata dia tidak layak memandang Rasulullah SAW. Nah, itu. Makanya ketika kita belum hijrah, ketika kita masih dalam kubangan maksiat, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, aku ini begini, bertobat kepada Allah, kemudian dia hijrah. Nah, ada orang yang sudah Allah berikan hidayah, Allah berikan dia sholat, nikmat iman, nikmat Islam, tapi dia sombong. Ada kibir dalam hatinya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nah, ketika dia melihat rendah orang lain, seakan-akan apa? Seakan-akan dirinya mulia. Oh, aku lebih alim, lebih ini, lebih ini. Maknanya apa? Berarti telah hilang dalam dirinya sifat ketawaduan. Nah, sifat sombongnya akan muncul, maka apa? Ancamannya juga lebih keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengerikan, hati-hati. Berarti bahaya ya kalau orang kayak gitu. Bukan, karena memang namanya manusia. Manusia ketika dia mengetahui sedikit ilmu, dia langsung, oh aku. Barang siapa yang mengatakan hanya dirinya aku dalam dirinya, maka iblis. Oh, kau tak gagal aku tak begini. Oh, kau tak karena aku tak begini. Aku lebih baik daripada kau. Maka apa? Iblis dalam jiwa. Makanya cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat pesan-pesan buat teman-teman yang pengen hijrah nih, Beb. Untuk syabab, untuk para pemuda dan pemudi, mulailah dari sekarang kita mencintai daripada ulama-ulama kita. Kemudian kita mengenal para aulia-aulia Allah. Kenapa? Karena dengan hidup kita ingin menjadi mulia, maka kenalilah para aulia. Setelah itu kita mengenal siapa Rasulullah SAW. Dengan apa? Menteladani akhlaknya Rasulullah. Belajar mulai mendekatkan diri kepada Rasulullah. Perbanyak salawat. Kenapa? Karena salawat ini adalah yang akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena satu kali kita salawat maka 10 kali pahala. Maka daripada itu perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya baginda Nabi kepada kita. Subhanallah ya Beb. Ya Allah, Masya Allah. Beb,
Kalau yang hijrah nih, Beb. Ya. Tapi dia hijrah tapi ria. Itu gimana, Beb? Ria ya? Hijrah. Ria. Ya, begini. Oh, dia hijrah nih. Itu sebagai ada dua. Ada dia mencontohkan untuk kawan-kawannya agar cepat sadar ikut dia. Ada yang memang dalam hatinya kesombongan. Oh gitu. Nah, ketika dia menyatakan kawan-kawan ini kan banyak nih, kau udah hijrah, kau nggak layak begini kan. Oh banyak. Beb. Jadi untuk menjawab orang yang sombong adalah dengan kesombongan. Oh gitu. Oke. Ketika seseorang tidak mau duduk dengan orang sombong, sejatinya dialah yang sombong. Paham maksudnya? Paham. Nah, sejatinya dialah yang sombong. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang sombong yang tidak mau duduk bersama orang sombong. Itu kaidah. Kaidahnya kayak gitu. Sombong ya, Beb. Ya, kenapa? Karena orang yang tawadhu tidak mengenal sombong. Ya udah duduk aja sama siapapun boleh. Iya. Nah, dia tidak melihat oh ini yang ini, oh ini begini, enggak. Dia enggak melihat itu lagi. Kebanyakan nih, Beb, yang baru-baru hijrah nih ya. Ya. Selalu bilang, kok tak boleh gitu tuh? Haram tuh hukumnya tuh. Kok tak boleh gitu tuh? Haram tuh hukumnya. Kebanyakan yang hijrah kan seperti yang kita lihat di sekeliling kita kan banyak yang baru hijrah kan seperti itu, Beb. Itulah jiwa muda. Oh. Darah muda, kawan-kawan sekarang seperti itu. Darah muda. Darah muda ya kita maklumi, kita wajarkan. Nah. Tapi sejatinya orang hijrah itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditunjukkan. Oh bukan. Sejatinya antara dia dengan Allah. Yang tadinya dia belum mengenal Allah, kemudian mengenal Allah. Apakah orang yang sudah mengenal Allah seperti itu? Akhlaknya kan tidak. Enggak. Nah, jadi untuk pesan untuk kawan-kawan yang sudah hijrah, istiqomah dalam hijrahnya, bukan untuk menyembuhkan diri aku sudah hijrah, aku begini, kemudian memvonis orang lain yang belum hijrah. Kita ini bukan qadi, kita ini bukan hakim yang bisa memvonis orang lain itu salah, orang lain itu begini, bukan. Itu bukan tugas kita. Yang penting bagaimana kebaikan kita dengan Allah, kita sebagai hamba dengan Allah yang tadinya tidak mengenal Allah maka ingin mengenal Allah, yang tadinya tidak mengenal Rasulullah ingin mencontoh Rasulullah. Nah, itu pesan untuk kawan-kawan, tetaplah istiqamah dalam hijrah. Kenapa? Karena istiqamah khairum min alfi karam. Itu kaidahnya. Bahwasanya apa? Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqomahlah Anda, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada 1000 karamah. Nah, mungkin itu. Iya, Beb. Dan terus nih, Beb, mau nanya nih. Kan banyak nih ya orang bertanya. Beb, Ahlul Bait itu apa sih? Ya, Ahlul Bait ini adalah daripada kata aslinya Ahlul itu adalah keluarga. Keluarga. Itu rumah. Itu rumah. Nah, jadi maknanya kalau kita artikan untuk zaman sekarang, Ahlul Bait itu adalah daripada keturunan Rasulullah SAW, daripada zuriyahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Anda juga tidak akan bisa mulia dengan nasab Anda ketika Anda tidak punya ilmu. Nah, Tapi ketika Anda mempunyai ilmu dan Anda mempunyai nasab dan darah yang mengalir kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka seiring berjalan. Seperti itu. Jadi bukan dengan kebanggaan kita, kita begini, tapi kita tidak belajar, malu kita. Nah, makanya untuk kita menjadi seorang Ahlul Bait yang baik, yang mengikuti bagaimana jid-jidnya, ajdadnya dia, itu sebagaimana seiring berjalan. Ketika dia punya ilmu, dia juga menjaga akhlak, dia juga menjaga pribadinya yang baik. Kemudian dia juga menjaga nama baik dia, menjaga kemuliaan nasabnya, maka dia akan menjadi insan yang kamil. Bagaimana dengan orang yang tidak punya nasab? Jangan kecil hati, dia sudah punya iman dan punya Islam. Bagaimana syaratnya? Ialah mencintai daripada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. dahsyat ya, Beb. Allah kirim. Dahsyat, indah gitu ya, Beb. Ya Allah. Beb. Terus banyak yang bertanya nih, Beb. Beb, haul itu apa sih, Beb? Haul itu bagaimana kita mengingat mengenang daripada para aulia Allah, wali-wali Allah, yang mana beliau meninggalkan sejarah yang terbaik. Maaf. Nah, itu pembagiannya sebenarnya ada 3. La haula wala itu juga termasuk. Nah, cuman kalau kita jelas ini panjang. Panjang. Nah, jadi kita ambil singkatnya. Ambil singkat ya lah, Beb. Singkatnya itu kita memperingati kematian, wafatnya seorang alim ulama yang harus kita kenalkan kepada generasi berikutnya agar mereka paham. Oh, ternyata sejarah ulama-ulama kita ini seperti ini. Beb. Nah, konteksnya bagaimana? Kita hanya mengenalkan kepada mereka bahwasanya sebelum daripada dia mengenal Allah itu ada wali-wali Allah yang mengenalkan ini.
Kita ceritakan mereka. Sampai dia nanti menceritakan kepada anaknya. Sampai nanti dia juga menceritakan kepada keturunannya. Nah, yang penting saya meyakini hal ini adalah perbuatan baik. Nah, masalah setuju dengan tidak setuju itu pribadi masing-masing. Yang penting bagaimana kita mengingatkan kepada masyarakat, kepada umat untuk apa? Mengingat bahwasanya ada orang dahulu yang akhlaknya baik, yang berdakwah untuk mengenalkan Islam, agar sampai kepada kita ini menjadi apa? Menjadi ahlul iman, ahlul Islam, dan mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Itu aja tugasnya. Oke lah Beb, nih banyak ya, udah pertanyaan nih, banyak. Untuk pemuda-pemuda. Banyak nih buat pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang baru hijrah. Kemungkinan next kayaknya part kedua ya sama Habib Imam Al-Ghadri yang punya kota Pontianak, kakek beliau Sultan Syarif Abdurrahman. Ya Beb ya. Ya Allah. Terus kalau mau follow Instagramnya nanti di bawah ya Beb. Boleh. Nah, Follow Instagramnya kita aja. apa Beb? Majelisnya Beb? Majelisnya Dar Al-Muhajir, tempat daripada orang-orang yang akan hijrah. Yang tadinya jahat, ingin baik, yang sudah baik ingin lebih baik, yang tadinya belum mengenal Allah akan mengenal Allah melalui majelis ini. Insyaallah kita sama-sama sebagaimana kita ingin semuanya kebaikan. Oke, kalau kayak gitu perbincang-bincangannya, curhat-curhatnya udah nih. Pertanyaan semua teman-teman udah nih, semuanya nih ya. Jadi udah dibahas nih. Nanti part 2-nya bakal nyusul tanya jawab apalagi sama Habib Imam. Nonton terus, lihat terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jamalul TV. Sebar semua-semuanya tuh biar lo pada hijrah. Oke? صل وسلم دائما أبدا